Jadi kita sekarang akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan, contohnya perusahaan Kujang. Nah, kita ini bukan hanya mengkritik, tetapi mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Coba lihat, limbah cair asin, katalis amonia, debu urea, itu 367 ton limbah di 2020. Itu bukan angka kecil. Saya berasal dari desa pabrik itu. Nah, air sumur di desa saya pun sudah tidak bisa dikonsumsi sama sekali. Orang tua saya juga kerja di situ. Tapi orang tua saya juga terkena dampak. Tapi perusahaan juga menyerap ribuan tenaga kerja. Tidak semuanya berniat jahat, tapi ada sisi baiknya juga. Sekarang lingkungan aja itu udah termasuk ciptaan Tuhan. Dengan kita melanggar saja atau merusaknya, itu termasuk mengkhianati Tuhan. Tapi kita juga manusia, tanpa adanya ekonomi dan juga tanpa adanya industri, kita juga tidak akan berkembang. Kita juga harus punya jalan tengah dari ini semua. Nah, di mana coba letak keadilannya? Jika warga kecil yang terkena dampaknya, sedangkan bos dari perusahaan tersebut tidak sama sekali terkena dampak dari perusahaan tersebut. Hukum memang ada, tapi pelaksanaannya lemah. Kemanusiaan butuh keberanian untuk bersuara. Bersuara lihat sudah. Yang 70% akan di sana mendukung PT. Gara-gara kerja di sana, soalnya mereka tuh nggak satu. Itulah pentingnya komunikasi. Kita berbeda masalah pandangan, tetapi kita harus satu tujuan. Hidup sehat, hidup yang layak. Perusahaan juga harus terbuka. Libatkan masyarakat saat bikin kebijakan soal limbah. Setuju, musyawarah bukan hanya sebuah formalitas, tapi perlu melibatkan semua pihak. Sekarang, anak-anak desa nggak bisa main di sungai lagi. Tapi anak-anak kota bisa waterpark. Di mana keadilannya? Tapi perusahaan juga bisa loh bantu perbaiki fasilitas yang ada. Tapi kita juga harus mengawasi. Jangan hanya sebagai formalitas saja mereka membangun fasilitas tanpa adanya pengawasan dari kita. Saya hanya ingin anak-anak di desa kami itu sehat, bukan sakit karena pengaruh limbah yang disebabkan oleh PT tersebut. PR bukan cuma milik pemerintah atau perusahaan, tapi milik kita juga. Kalau kita cinta bumi, ya tunjukkan dengan aksi. Perilaku kita mencerminkan nilai bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi arah hidup kita bersama. Pancasila, awali. Pencemaran yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan merupakan tindakan egois yang tidak berdasar, sedangkan masyarakat Indonesia hidup berdasarkan peraturan dan Pancasila sebagai pedoman hidup. Kita sebagai manusia harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Pancasila hadir sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya 5 sila yang menjadi cerminan bangsa, namun Bhinneka Tunggal Ika menjadi cerminan bangsa kita yang berbeda-beda namun tetap satu jua.